Setelah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan di India dalam satu riwayat, kemudian Hawa diturunkan di Makkah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan keduanya. Dari sinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepada Adam 40 anak-anak laki-laki dan perempuan, di mana setiap Hawa lahir maka selalu kembar laki-laki dan perempuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara putra dan putri Adam alaihi salatu wassalam yang paling sulung atau yang paling besar adalah Habil, karena Qabil itu adiknya. Adam alaihi salatu wassalam baru memiliki 2 keturunan, Habil dan Qabil. Lah karena keduanya sudah dewasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada Adam untuk menikahkan keduanya. Maksudnya pasangan Habil dinikahkan dengan Qabil dan pasangan Qabil dinikahkan dengan Habil. Tapi karena di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam memang baru lahir anak-anaknya saja, maka dengan cara itulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan agar anak-anak Nabi Adam ini dikawin silangkan. Masalahnya Habil ini ketika dilahirkan pasangannya itu kurang cantik, berbeda dengan Qabil, pasangannya sangat cantik sekali. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam agar Habil menikahi kembarannya Qabil dan Qabil menikahi kembarannya Habil, naluri Qabil berjalan. Kalau saya menikahi kembaran Habil, istri saya tak cantik. Dari sini kemudian ikhwah fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan datang memberikan waswas kepada Qabil. Akhirnya Qabil memiliki penyakit yang disebut dengan hasad. Lah di sini ikhwan, ketika itu Qabil menolak. Adam ini bukan bapak diktator, bukan bapak yang memaksakan anak-anaknya, tidak. Dia tetap berusaha supaya Qabil ini mau menerima perintah Allah. Dari situlah kemudian Adam alaihi salatu wassalam berdoa, maka turunlah syariat untuk kurban. Dan syariat kurban di zaman dulu dengan syariat kurban di zaman sekarang beda. Kalau syariat kurban di zaman sekarang kan pakai unta, pakai sapi, pakai kambing ya. Tapi kalau kurbannya orang dulu di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam boleh, baik dengan binatang, baik dengan buah-buahan, baik dengan kekayaan terserah. Dan syariat ini masih berlaku sampai pun di zaman Bani Israel. Mendekati kemunculan dan kelahiran Rasulullah itu masih berlaku syariat ini. Dan zaman dulu kurbannya bukan seperti zaman sekarang Allah mudahkan. Tapi di zaman itu kalau orang mau kurban, dia harus naik ke gunung. Kemudian meletakkan kambingnya di situ, buah-buahannya di situ, hartanya di situ. Kemudian mereka menunggu bagaimana Allah menerima kurban dirinya. Dengan cara apa? Allah akan mengirim petir, mengirim halilintar dan membawa api. Kalau seandainya api ini membakar kurban tersebut, artinya diterima kurbannya. Tapi kalau Allah tidak mengirim api, maka kurbannya ditolak, artinya tidak ikhlas. Ketika ada putusan untuk berkurban, maka Habil kemudian berkurban dengan hartanya, karena dia seorang peternak, maka dia kurbankan kambing terbaiknya. Lah Qabil ini bukan peternak tapi petani. Kemudian dia melihat pandangan berbeda kepada ayahnya, seolah-olah ayahnya berpihak kepada Habil. Dari situlah kemudian Qabil pun seolah-olah tidak terima dengan perintah Allah. Makanya kemudian dia asal-asalan mengambil buah-buahan yang jelek gitu kan, yang kalaupun diberikan kepada binatang tidak mau makan bahasanya. Tapi karena itulah Qabil marah gitu kan, dia bawa sekeranjang buah-buahan yang buruk dinaikkan ke atas gunung. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran ini, idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima, maka Allah hanya terima satu saja dari keduanya, walam yutaqabbal minal akhar. Allah kirimkan api dan hanya melahap kambingnya si Habil saja. Maka ketika Qabil melihat bahwa kurban dia ditolak, marah dia.
Kemudian dia mengatakan, la aqtulanna, kubunuh kamu. Kubunuh kamu. Maka kemudian Habil hanya mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia nasihatkan kepada adiknya, sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Sebenarnya disebutkan dalam tarikh, Habil ini orangnya besar, kekar, lebih kuat dibandingkan adiknya Qabil. Kalaupun keduanya bergulat, pasti kalah adiknya itu. Tapi karena memang Habil itu mewarisi akhlak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika dia mengatakan, kalau engkau ingin membunuhku, saya tidak akan membunuhmu, karena saya takut kepada Allah. Ini akhlak. Ya. Taib. Lah di sini ikhwafidin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan, ketika suatu waktu Habil ini telat pulang. Ketika itu Adam alaihi salatu wassalam memerintahkan Qabil untuk mencari Habil. Dicarinya Qabil ini. Rupanya setelah dia mencarinya itu, dia melihat abangnya sedang tertidur. Ya, sedang tertidur. Disinilah kemudian kejahatan itu, ikhwan, bukan hanya niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan, kan? Waspadalah, kan begitu. Ya. Artinya bahwa di sini niatnya sudah ada, kan? Kemudian niat ini dibarengi dengan kesempatan. Ini kesempatan, Habil lagi tidur tuh. Maka dia ambil batu, kemudian dibenturkan di kepalanya. Ya matilah, kan itu. Waktu besar dibenturkan di kepalanya. Meninggallah Habil ini. Lah ketika meninggal, ikhwafidil muliakan Allah Subhanahu wa taala, Qabil pulang seolah-olah tidak bersalah dia. Ketika itu lama Adam kehilangan Habil. Akhirnya Qabil itu mulai diliputi rasa takut dan menyesal. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Adam alaihi salatu wassalam. Dia ambil lagi jasad Habil, kemudian dia bawa ke sana kemari, bingung dia, harus diapakan jasad ini. Sampai pada suatu waktu, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan ghuraban, fa ba'atsallahu ghuraban. Burung gurab, burung gagak. Ketika itu gagak ini sedang ngorek-ngorek tanah dengan kakinya. Dari situlah kemudian terinspirasi si Qabil ini untuk menguburkan Habil. Dan belakangan Adam tahu. Setelah meninggalnya Habil, Adam itu sedih, menangis terus. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala hadiahkan seorang putra lagi untuk menggantikan Habil, namanya Syith. Syith inilah nabi kedua setelah Adam dan sebelum Idris. Lah Nabi Allah Syith alaihi salatu wassalam dididik oleh Adam alaihi salatu wassalam betul-betul dengan didikan agama, diarahkan dengan arahan-arahan baik, diajarkan akhlak-akhlak mulia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, jangan engkau membunuh jiwa secara zalim. Jangan sampai engkau membunuh jiwa secara zalim. Sesungguhnya setiap pembunuhan maka dosanya kembali kepada yang memberikan contoh pertama. Siapa yang ngasih contoh pertama? Qabil. Maka Qabil ini akan mendapatkan dosa setiap orang yang melakukan pembunuhan sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kemudian Qabil pun membawa istrinya berpisah. Tidak mau lagi hidup bersama Adam dan anak-anaknya di perbukitan, dia lebih cenderung tinggal di lembah. Dia bawa saudara kembarnya, dia kemudian hidup di lembah. Maka terjadilah dua kabilah di sini. Dari sini ikhwafidin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika Adam alaihi salatu wassalam di detik-detik wafatnya, maka Adam alaihi salatu wassalam teringat dosanya. Dosa apa? Memakan buah larangan. Kemudian teringat keindahan-keindahan sorga, bagaimana dia memetik buah di sorga gitu kan. Maka dia pun meminta kepada anaknya untuk mencari buah-buahan. Tapi di perjalanan malaikat datang dan mengatakan, pulanglah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan bahwa ayahmu akan meninggal sebentar lagi. Maka pulanglah mereka semuanya. Kemudian malaikat mau turun kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika itu Adam sempat membantah kepada malaikat maut dan mengatakan, bukankah usiaku masih kurang 40 tahun?
Ada kisah yang menarik. Ketika Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengusap bahu sebelah kanan dan kiri, maka Adam diperlihatkan nanti keturunannya seperti ini. Kemudian setelah dia diperlihatkan keturunannya, ada yang menarik dari keturunannya itu karena jidatnya bercahaya. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu siapa? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, itulah Nabiullah Daud, dia salah satu dari keturunanmu. Maka Nabi Adam mengatakan, aku sangat takjub dengan dia, berapa usianya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, usia dia hanya 60 tahun saja. Maka mendengar bahwa usia Nabi Daud 60 tahun saja, maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Rabb, kalau begitu aku serahkan 40 usiaku kepadanya, genapkan menjadi 100 tahun. Dan Nabi Adam itu ditakdirkan punya umur 1000 tahun. Jadi ketika usianya 960 tahun, malaikat maut datang dan mengatakan bahwa aku diutus Allah untuk mencabut nyawamu. Kata Nabi Adam, lah usiaku kan 1000 tahun, kan masih 40 tahun. Kata malaikat maut, lah kamu lupa ya, yang 40 tahun kan sudah kau berikan kepada Daud. Adam enggak mau tuh. Enggak, itu enggak benar. Lupa dia. Makanya keturunan Adam disebut insan. Insan itu diambil dari kata-kata nasia, artinya lupa. Lah kemudian Adam alaihi salatu wassalam pun dicabut nyawanya, dan dialah Nabi yang pertama yang wafat di permukaan bumi. Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam wafat, maka mulailah beranak pinak keturunannya yang ada di bukit dan keturunannya yang ada di lembah. Orang-orang yang di atas perbukitan, mereka orang-orang baik, karena masih menerima syariat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Undang-undang Adam alaihi salatu wassalam masih berlaku di atas bukit. Tapi yang di lembah itu sudah enggak ikut undang-undang Adam, makanya keturunannya jahat-jahat. Sampailah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Allah Syith.